Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran ilmu bahasa, khususnya di bidang ilmu nahwu, dengan pembahasan kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad Ibn Thabit rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita di hari ini, alhamdulillah, di pertemuan ke-24 masih pembahasan mengenal tanda-tanda i'rab, yang mana kemarin kita memasuki tanda nasab, bahwasanya nasab itu isim, sebuah isim nasab maka ada berapa tanda? 5. Yang pertama fathah, ini pokok. Yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, yang kelima hadfun nun, penghilangan nun. Pembahasan kita kemarin sudah juga memasuki tempat-tempatnya apa? Fathah. Bahwasanya fathah memiliki berapa tempat? 3. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari yang kemasukan alat penasab dan tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Alhamdulillah, isim mufrad sudah. Isim mufrad sudah. Sekarang kita masuk di pembahasan kedua dari tempatnya apa? Fathah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-mawdi'us tsani. Tempat kedua dari kata yang beralamatkan fathah. Jam'ut taksiri adalah jamak taksir, adalah jamak taksir. Wa qad taqaddama ta'rifuhu aidan. Telah lewat pengertiannya juga. Udah lewat kan? Jamak taksir adalah apa? Menunjukkan lebih dari 2 laki-laki atau 2 perempuan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Sudah lewat pengertiannya. Sawa'un kana li mudzakkarin, sama saja apakah dia untuk mudzakkar, karena pengertiannya menunjukkan atas laki-laki atau perempuan. Sama saja apakah dia untuk mudzakkar. Ya, nah contoh hafidtu abyatan minasy-syi'ri. Mana dia? Abyatan. Itu kan jamak taksir. Itu jamak taksir dari bait. Ya, tapi bait bukan rumah. Bait di sini maksudnya bait syair. Bait syair. Kalau rumah jamaknya buyut. Kalau rumah yang baitun yang artinya rumah, jamaknya apa? Buyutun. Kalau ini bait syair. Bait syair, jamaknya abiyat. Jamaknya apa? Abiyat. Iya, jadi inti dari pembahasan kita abiyatan mansub dengan tanda apa? Fathah, karena dia jamak taksir. Wa qauluhu ta'ala wa tarol jibala. Man dia? Al-jibala itu jamak taksir dari kata apa? Jabalun. Auli mu'annatsin, atau untuk mu'annas, atau untuk apa? Untuk mu'annas. Untuk mu'annas. Seperti apa itu? Beliau contohkan, nah raggabtul hunuda fi fi'lil khairi. Mana jamak taksirnya? Al-hunuda. Wa qaulu ta'ala fa'ambatna bihi hadaiqa. Mana? Hadaiqa. Paham? Fakullun min, maka setiap dari abiyatan wal jibala wal hunuda wa hadaiqa jam'u taksirin. Semua itu adalah jamak taksir. Antum bisa pahami? Semua tadi itu adalah jamak taksir. Hukumnya apa? Mansubun, dinasab. Alamatnya apa? Jadi selalu itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya semuanya jadinya 4 pertanyaan. Paham kan? Apa dia namanya? Paham kan? Apa hukumnya? Apa tandanya?
kenapa begitu? Apa penyakitnya? Dipaham kan? Ini Masya Allah. Jadi dia mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah apa? Al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Fathah yang nampak pada akhirnya. Cuma untuk lihat semua contoh tadi, nampak fathah? Nampak. Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin, dan kadang nasabnya dengan fathah yang disembunyikan. Kadang nasabnya dengan fathah yang disembunyikan. Tahu disembunyikan? Nah, contoh alimtu au allamtu auladi qaulas sidiki. Mana dia? Auladi. Apa tanda nasabnya itu? Fathah muqaddaro. Sebelum kita baca, apa penghalangnya? Munasabah. Kan ini aulad tidak ada ya-nya. Yang fiqh itu harus isim mengkus, yang memang akhirnya adalah apa? Ya. Ini aulad jama dari walad, tidak ada apanya? Ya-nya. Berarti ya ini ya apa? Ya mutakallim. Berarti alasannya dia disembunyikan apa? Munasabah, harokat penyesuaian. Paham ya? Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama. Mana? Jelas. Fakullun min, maka setiap dari. Tapi kalau aliyama apa alasannya? Ta'adzur, karena akhirnya apa? Alif. Fakullun min, maka setiap dari auladi wal ayama jam'u taksir. Semuanya itu adalah jamak taksir. Mansubud dinasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatul muqaddaro, fathah yang disembunyikan. Penghalangnya mana amin dhuhuriha at-ta'adzur fil ayama, yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adzur pada kata ayama. Wa harokatul munasabah fi auladi, dan harokat penyesuaian pada kata apa? Auladi. Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai. Tempat kedua. Yang jelas kesimpulannya, yang beralamatkan fathah ketika dinasab yang kedua adalah jamak taksir. Paham ya? Al-mawdi'us tsalits, tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga, al-fi'lul mudhari. Tempat ketiga adalah fi'il mudhari. Alladzi sabaqahu nasibun, satu, yang diawali oleh penasab, karena dia kalau tidak ada penasab tidak jadi nasab. Walam yattasil bi akhiri syai', dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Dan kita sudah jelaskan apa itu sesuatu itu. Mimma taqaddama, dari apa yang telah lewat, fi alamati raf'i, sesuatu yang telah lewat di alamat rafa. Karena di alamat rafa sudah dijelaskan itu sesuatu itu, yaitu alif itnain, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah, nun nisbah, dan nun taukid. Ya. Wa mithalu qauluka, contohnya ucapan antum, lan ashabal asyrara. Mana? Asyra. Oh, ashaba. Kalau asyrara isim, kita sekarang fi'il mudhari. Wa qaulu ta'ala, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Mana? Nad'uwa. Fakullun min, maka setiap dari ashaba wa nad'uwa fi'ilun mudhari'un mansubun bilan, fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu ala akhiri, fathah nampak di mana? Di akhirnya. Sangat mudah sekali. Paham ya? Kenapa bisa mudah? Karena sejauh ini, karena kosakatanya sudah banyak kita hafal. Ya kan? Karena kesulitan itu kalau kita pikir katanya juga. Ini kan alhamdulillah kata-katanya sudah sering lewat. Jadi makin tinggi pelajaran bahasa ini makin mudah kita pelajari. Makin mudah. Makanya saya bilang di pendahuluan buku kunci ilmu nahwu, apa dulu saya bilang? Ilmu nahwu itu awaluhu sa'bun wa akhiruhu sahalun. Itu perkataan berdasarkan penelitian dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena saya nukil dari Syekh Utsaimin, dan memang nyata seperti itu. Buku pertama sulit, tapi buku selanjutnya mudah. Itu oleh ilmu nahwu. Tapi jarang orang bertahan di mana?
di buku pertama. Jarang orang bertahan di buku pertama. Itu masalahnya. Iya. Jadi ini Masya Allah, kita sudah bisa melihat bagaimana mudahnya ilmu nahwu dipahami. Kemudian kata beliau rahmatullah, wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin, dan kadang nasabnya dengan fathah yang disembunyikan. Sama. Nah, contoh lan as'a ila syarri, tentunya yang akhirnya alif saja, karena kalau waw sama ya fathahnya nampak. Iya kan? Fathahnya nampak kalau akhirnya apa? Waw sama ya. Iya kan? Misalnya yahdi lan yahdiya, yad'u lan yad'uwa, kan nampak. Ini hanya alif saja yang dicontohkan tentunya di sini. Lan as'a ila syarri, wa qaulu ta'ala walan tardo ankal yahudu walan nasara. Syahid kita mana? Alhamdulillah. Tardo. Ya, fakulun min, maka setiap dari as'a wa tardo fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alif. Tanda nasabnya adalah fathah yang disembunyikan pada alif. Mana min duriha at-ta'adduru, yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adzur, kan alif selalu seperti itu. Jelas? Fa ini tasala bi akhirih nunun niswati, kalau bersambung dengan akhirnya nun niswah, ya kan tidak boleh bersambung dengan sesuatu. Bagaimana kalau bersambung dengan sesuatu itu yang 5 itu? Kalau bersambung dengan nun nisbah, nah contoh al-afifatu lan yatabarrajna, mana dia? Li'adalan. Apakah dia dinasab? Tidak, karena kalau nun nisbah ada pada fi'il mudhari, maka fi'il mudharinya hukumnya apa? Mabni, di atas sukun. Paham ini? Jelas ini. Kita bilang yatabarrajna fi'il mudhari mabni ala sukun, karena bersama dengan nun taukid, nun niswa, tapi mahalnya kedudukannya tentunya apa? Mansub, karena ada lan. Kedudukannya saja, lafaznya tidak. Lafaznya apa? Tidak. Kata beliau, kana mabniyan ala sukun fi mahalli nasbin, maka dia mabni di atas sukun tapi berada dalam kedudukan apa? Nasab, karena ada siapa? Ada lan. Jadi ini lan tidak beramal pada lafaz, tapi beramal pada kedudukan. Jelas kan? Tidak beramal pada lafaz, tapi beramal pada kedudukannya. Wa ini tasala bihi nunut taukidil khafifati. Nunut taukidil khafifatu, kalau bersambung dengan nun taukid khafifah. Kalau bersambung dengan nun taukid apa? Khafifah. Nah contoh, lan ukhrujan awis sakilatu, atau yang sakila. Nah contoh, lan akhrujanna, kana mabniyan al-fathi fi mahalli nasbin, maka dia mabni di atas fathah, berada dalam kedudukan apa? Mabni di atas fathah, berada dalam kedudukan apa? Nasab, karena ada lan. Jelas kan? Jelas ya? Jadi walaupun ada penyakit, kemudian kata beliau wa ini tasala bihi alif litnain, nah lan takuma. Kenapa itu? Apa alamat nasabnya? Penghilangan nun. Awal jamaah atau jamaah. Nah contoh lan takumu, apa lagi itu? Penghilangan nun. Aw ya muannatsatil mukhatabah, atau bersama dengan ya muannatsatil mukhatabah. Nah contoh lan takumi, dengan apa juga itu? Hadfun nun. Kana nasbuhu bihadfin nun la bil fathati, adalah nasabnya dengan penghilangan nun, bukan dengan fathah. Jelas? Jelas ini? Wal alif awil waw awil ya, sementara alif waw atau ya-nya apa? Domirun muttasilun, domir yang bersambung, mabniun ala sukun, berada dalam mabni tetap di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il, berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Kama sayati bayanuhu fi niyabati hadfin nun anil fathah insyaallah taala, sebagaimana akan datang bayanuhu penjelasannya, sebagaimana akan datang penjelasannya fi pada pembahasan niyabatu hadfin nun anil fathah, penghilangan nun menggantikan apa? Fathah, insyaallah akan datang sebentar di pembahasan nasab juga. Jelas ya? Selesai. 3 tempat
3 tempat fathah menjadi alamat untuk nasab. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari sahih, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai' dan kemasukan alat penasab. Kita masuk di berikutnya. Niyabatul alifi anil fathati. Alif menggantikan fathah. Alif menggantikan fathah. Artinya di mana? Kita sudah lihat di marfu ada alif menggantikan dhammah. Kita sudah lihat di isim apa? Mansub. Alif menggantikan apa? Dhammah. Sekarang, apakah ada alif dan di mana tempatnya ketika dia menggantikan apa? Fathah. Paham kan? Qala, beliau berkata, wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun alif maka menjadi tanda untuk nasab fil asmaul khamsah, pada asmaul khamsah saja. Jadi alif menjadi alamat untuk rafa kemarin pada isim musanna. Kalau nasab pada asmaul khamsah. Satu saja. Selesai. Dalam keadaan antum sudah tahu asmaul khamsah itu apa dan syarat-syaratnya apa. Sudah tahu itu? Sudah, alhamdulillah. Lihat, nah, tinggal contoh. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalik, dan apa yang serupa dengan itu dari yang lain. Dah bisa antum pada ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wafaka wadamalin, tinggal dilanjut. Dipahami ini? Tinggal dilanjut. Mudah sekali. Saya katakan, lamma anhal kalama alal fathati akhadha yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddimanil alifa ala ghairiha. Saya katakan, lamma anha, tatkala beliau selesai, yaitu penulis failnya, al kalama berbicara, alal fathati atas fathah, akhoda maka beliau memulai yatakallamu berbicara, lin nasbi untuk nasab, alal fathati atas fathah, akhoda yatakallam maka beliau memulai berbicara ala atas ma yanubu, apa yang menggantikan anha darinya, menggantikan dari fathah. Muqaddiman, dalam keadaan, muqaddiman hal, kedudukan i'rabnya. Makanya saya terjemahkan dalam keadaan beliau mendahulukan, muqaddiman mendahulukan, dalam keadaan beliau mendahulukan al alif ala ghairiha, atas selainnya. Fadzakara, maka beliau menyebutkan annaha, bahwasanya dia takunu menjadi alamatan tanda ala nasbil kalimati, atas nasabnya sebuah kata, niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah, fi maudiin wahidin, pada satu tempat. Apa itu? Wahwal asmaul khamsah, yaitu pada isim-isim yang 5, allati taqaddama dzikruha, yang telah lewat penyebutannya, fi niyabatil wawi anid dhammah, pada pembahasan waw menggantikan dhammah. Jadi antum tinggal lihat kembali di sana, maksudnya tinggal dilihat kembali di sana. Famitalu mansubatan dinasab karena hal. Dipahami nih kenapa mansubatan sebagai apa? Hal. Famitaluha mansubatan, maka contoh dia dalam keadaan mansub. Dipahami nih? Contoh dia dalam keadaan mansub, qauluka khobarnya kan dari mithaluha, adalah ucapan antum, ati abaka, lihat, wahtarim akhaka, wazuri hamaki, karena zuri perempuan, kamu wahai perempuan ziarahlah, kunjungilah hamaki. Paham ya? Wa nadzib faka, lihat, wa ahbabtu dal ilmi, semuanya ini mansub. Wa qauluhu ta'ala wa ja'u abahum, dipahami ini? Abahum mansub, dipahami ini? Tapi pertanyaannya, mansub di atas apa? Kenapa mansub? Sebagai faedah saja. Kalau alamatnya apa di sini alamatnya? Alif. Dipahami ini? Tapi kenapa dinasab? Sebagai apa? Maf'ulun
ja'a fil lazim. Ja'a fil lazim. Ja'a, datang. Kan ciri-ciri fil lazim apa? Dilakukan oleh seluruh badan. Kan begitu? Berarti ja'a lazim atau muta'addi? Lazim. Kenapa dia butuh maf'ul? Ini bukan maf'ulun bi. Ini mansub ala isqatil khafid yang saya pernah sebutkan sebelumnya. Dijatuhkan penjernya. Sebenarnya jumlahnya waja'u ila abihim. Mereka datang kepada bapak mereka. Maka terjemahannya ada. Dipahami ini? Jadi dijatuhkan penjernya, akhirnya dia dinasab. Jelas? Ini kita akan pelajari juga nanti di mutammimah. Iya. Ini contohnya, wa ilaihi akhahu contohnya. Contoh liyablugu fahu. Mana dia? Mana isi asmaul khamsah? Fahu. Wa an kana da malin da. Ya, jadi beliau bawakan contoh dalam kalam biasa dan beliau bawakan contoh berupa ayat. Fa kullu wahidin, maka setiap salah satu min hadhil asma'i, dari isim-isim ini yang semua contoh tadi itu, mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al alifu. Tanda nasabnya adalah siapa? Alif. Niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia dari isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin dhahirin mudhafun ilaih. Dia sendiri asmaul khamsah itu sebagai mudhaf, dan apa yang setelahnya berupa dhamir atau isim dhahir, karena damalin isim dhahir. Paham? Berupa dhamir atau isim dhahir sebagai mudhafun ilaih. Dan itulah syarat amalannya. Yang dulu itu syarat amalannya dia, syarat dia di i'rab dengan i'rab asmaul khamsah harus mudhaf, dan mudhafnya harus bukan kepada ya mutakallim. Paham ya? Selesai. Karena dia cuma satu tempat. Sekarang lagi lanjut. Niyabatul kasrati anil fathah. Kasro menggantikan fathah. Kasro menggantikan fathah. Jadi ada tanda kata dinasab, tapi malah tandanya adalah siapa? Kasro. Biasanya kan kalau nasab adalah apa? Fathah. Ini malah nasab di atas apa? Kasro. Apa itu, di mana tempatnya? Ini perlu sekali ini. Karena baca kitab Gundul perlu kita tahu ini. Iya. Qal, beliau berkata, wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salimi. Satu tempat. Adapun kasra, maka menjadi tanda untuk nasab pada jama' muannats salim. Ingat itu. Ingat. Alhamdulillah. Jelas ya? Kata beliau, saya katakan. Takunul kasratu, kasra menjadi alamatan, tanda ala nasbil kalimat, di atas nasabnya sebuah kata, niabatan al fathahati, sebagai pengganti dari fathah, fi maudi'in wahidin, pada satu tempat. Apa itu? Wa huwa jam'ul muannatsis salim, yaitu pada jama' muannats salim. Wa qad taqaddama ta'rifu, telah lewat pengertiannya. Betul? Sudah lewat? Yang mana belum kasih antum dulu pengertian yang sangat singkat. Majumi'a bi alif wa ta mazidatain, apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan. Paham? Tentunya menunjukkan atas lebih dari 2 perempuan dengan tambahan alif dan ta. Selesai masalah. Telah lewat. Nah, contoh, hadartul muslimati min musyabahatil kafirati. Mana dia? Al muslimati dan tidak, al kafirati majrur, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari musyabahati, ya kan? Dia majrur. Kita yang mau kita cari apa di sini? Mansub, jangan kelewatan. Iya, yang mansub saja, yang mansub saja dicari. Wa qauluhu ta'ala fastabiqul khairati, mana? Fakulun min, maka setiap dari al muslimati wal khairati jam'u mu'annatin salimun. Setiap dari al muslimat dan al khairat jama' muannats salim, mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al kasratu dhahir ala akhirih. Kasra nampak di mana?
di akhirnya. Niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Wa qad yakunu nasbuhu bi kasratin muqaddaratin, dan kadang nasabnya dengan fathah yang disembunyikan, tentunya kalau disandar kepada ya mutakallim. Dipahami ini? Karena cuma satu tempat dia. Nah, contoh adabtu banati, mana? Wa qaulu ta'ala yaqussuna 'alaikum ayati. Fa banati wa mithluhu ayati. Maka banati dan semisal dengannya ayati jam'u muannatsin salimun, jama' muannas salim. Paham ya? Jam'u mudhaf muannatsin mudhafun ilai, salimun naat jama', naatnya mudhaf. Paham kenapa saya baca beda? Paham ya? Sama dengan kita baca jam'ul muannatsis salimu kalau pakai al. Dipahami ini? Kan kalau pakai al kan jam'ul muannatsis salimu, naatnya jam'u mudhaf, bukan naatnya mudhafun ilaih. Jadi jam'u muannas salim mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya'in mutakallim. Kasrah disembunyikan di atas apa? Alama, atas apa yang qabla ya, sebelum ya al mutakallim, sebelum ya mutakallim. Mana amin dhuhuriha, penghalang yang menghalanginya. Istighalul mahalli, sibuknya tempat, biharokatil munasabah, dengan harokat apa? Penyesuaian. Niabatan anil fathah, tetap kita katakan sebagai pengganti dari fathah. Jelas? Alhamdulillah. Itu tempat. Selanjutnya, niabatul ya'i anil fathah, ya menggantikan fathah. Ya menggantikan fathah. Di mana tempatnya? Ya menjadi alamat untuk nasab sebagai pengganti dari fathah. Ini yang sebelumnya ditanya oleh Pak Rizki, oleh Abu Rizki. Paham ya? Pak Rizki. Yang kalau fathah siapa yang menggantikan? Ya, di sini dia tempatnya. Qol beliau berkata, wa ammal ya'u, adapun ya, fatakunu alamatan linasbi fit tatniyati wal jam'i. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada tatniyah, maksudnya isim mutanna, wal jam'i. Pertanyaannya, jama' apa? Jama' apa? Pastikan jamu mudzakkar salim, walaupun belum disebut, karena sudah lewat jamak taksir sama jamak muannas salim. Kan begitu? Jamak taksir dhammah. Sudah lewat jamak muannas salim kasroh. Dan jamak apa berarti? Pasti jamak mudzakkar salim, karena jamak cuma ada berapa? Ada ada 3. Paham antum ini? Cuma ada 3. Ini masya Allah. Saya kira 5 tadi dibilang sama iya. 3 atau 5 antum bilang. Tapi saya dengar 5. Iya, salah dengar ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi pada jamak, maksudnya jamak mudzakkar salim. Paham ya? Kalau antum ditanya, kenapa penulis tidak sebut saja? Kenapa penulis tidak sebut saja? Karena jamak cuma 3. Sudah lewat jamak taksir, sudah lewat jamak muannas salim. Maka pasti di sini adalah jamak mudzakkar salim. Saya katakan, takunul ya'u alamatan ala nasbil kalimah, ya menjadi tanda untuk nasab sebuah kata, niabatan alif fathah sebagai pengganti dari fathah, fi maudhi'aini, pada 2 tempat. Kita terjemahkan 2 karena isim mutsanna. Fi pada maudhi'aini, 2 tempat. Ya, 2 tempat. Ahaduhuma, salah satunya, fil ismil mutsanna, pada isim mutsanna, pada isim mutsanna. Wa qad taqaddama ta'rifu, telah lewat pengertiannya juga. Betul? Betul, alhamdulillah. Tinggal contoh. Nah, qara'tu kitabaini, mana? Wa qauluhu ta'ala fawajada fiha rajulaini, mana? Mana? Contoh juga akaltu tamrataini, mana? Wa qauluhu ta'ala ja'alna li ahadihima jannataini fakullun min, maka setiap dari kitabaini wa rajulaini wa tamrataini wa jannataini, semua ini mansubun, dinasab
Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah apa? Al yaul maftuhu ma qablaha al maksuru ma ba'daha. Ya yang di fathah apa yang sebelumnya dan di kasro apa yang setelahnya. Kita bayi sebelum ya kasro, sebelum ya fathah, setelah ya kasro, ni. Kenapa perlu terangkan itu? Supaya sebentar mau dibedakan dengan ya-nya jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim sebelum ya kasro, setelah ya fathah. Paham kenapa perlu jelaskan? Paham ini? Supaya apa? Beda. Kan untuk pemula. Ya, untuk pemula. Pemula itu semuanya harus jelas. Ya, semuanya harus jelas. Tidak boleh kasih yang tidak jelas. Niabatan lil fathah. Yang mana ya ini sebagai pengganti dari fathah, li'annahu musanna, karena dia adalah isim musanna. Wan nunu, terus nunnya apa? Kan ya-nya pengganti dari fathah. Nunnya wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Sementara nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Al-mawdi'u tsani, tempat kedua. Jam'ul mudzakkaris salimu adalah jamak mudzakkar salim. Wa qad taqaddama ta'rifuhu aidan, telah lewat pengertiannya juga. Jadi agak cepat karena semua pengertiannya tidak perlu diulang lagi. Ya. Nah, contoh haddartul muslimina min taqlidi a'daihim. Mana? La wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la tattakhidul kafirina awliya'a. Mana? Fakulun min, maka setiap dari al-muslimina wal kafirina mansubun, dinasab. Wa alamatu nasbihi al-ya'ul maksuru ma qablaha, tanda nasabnya adalah ya yang dikasro ma qablaha, apa yang sebelumnya. Al-maftuhu ma ba'daha, yang di fathah apa yang setelahnya. Lihat, al-muslimina sebelum ya kasro, setelah ya apa? Fathah. Itu bedanya dengan sebelumnya. Niabatan alil fathah, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa nun, dan nun iwadun anit tanwini fil ismil mufradi, nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Jelas? Alhamdulillah. Lanjut terus. Niabatu hatin nuni anil fathah, ya, penghilangan nun menggantikan fathah. Penghilangan nun menggantikan apa? Fathah. Di mana tempatnya? Tentunya kita sudah hafal, ya. Ini buku kedua. Pada siapa? Al-af'alul khamsah. Qol, beliau berkata, wa amma hatfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nun. Adapun penghilangan nun, maka dia menjadi tanda untuk nasab fil af'alil khamsah, langsung pada af'alul khamsah, allati yang raf'uha, rafa'nya bisabatin nun, dengan tetapnya nun. Paham? Rafa'nya dengan tetap nun, tapi dengan nasabnya dengan apa? Penghilangan nun. Saya katakan, yakunu hatfun nuni alamatan ala nasbil kalimati. Penghilangan nun menjadi alamatan, tanda, ala nasbil kalimati, atas nasabnya sebuah kata. Niabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah, fi maudi'in wahidin, pada satu tempat. Apa itu? Wahwal af'alul khamsah allati turfa'u bi thubutin nun, allati turfa'u, yang dirofa bi thubutin nun, dengan tetapnya nun. Wa taqaddama annaha, dan telah lewat bahasanya dia adalah, yaitu af'alul khamsah itu adalah kullu fi'lin mudhari'in, semua fi'il mudhari ittasala bihi alif itsnain, yang bersambung dengan alif itsnain, aw waul jamaah atau waw jamaah, aw yaul muannatsatil mukhatabah, atau bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Iya kan? Itulah af'alul khamsah. Fa mitalu ma tasala bihi alif itsnain, tinggal contoh. Maka contoh yang bersambung dengannya alif itsnain, qauluka, perkataan antum, lan taktuba. Lihat, apa alamat nasabnya?
Wa qauluhu ta'ala ayyablugha ashuddahuma. Yang mana dia? Penghilangan nun. Wa mithalu mattasala bihi waul jamaah. Contoh yang bersambung dengannya waul jamaah. Qauluka perkataan antum lan taktubu. Penghilangan penghilangan nun. Wa qauluhu ta'ala lan yadurrullaha syai'a. Man dia? Wa mithalu mattasala bihi ya'ul muannatsatil mukhatabah. Contoh yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah qauluka perkataan antum lan taktubi. Mana? Jelas ya? Satu saja contohnya. Fa kullu fi'lin min hadhil af'ali mansubun bilan au an. Setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini yang telah lewat contohnya tadi, dia dinasab dengan lam atau dengan apa? An. Kan ada dua maksudnya, ada lam, ada juga apa? An. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya hatfun nun, mudah sekali. Penghilangan nun, niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Wal alifu awil wawu awil ya, sementara alif, waw atau ya domirun muttasil, domir yang bersambung, mabniun ala sukun, tetap di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il, berada dalam kedudukan rafa apa? Fa'il. Selesai alamat nasab. Jadi nasab punya berapa tanda? Punya berapa tanda? 5. Pertama, fathah. Di mana tempatnya? Ada berapa? Ada berapa? 3. 1 jamak taksir, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu dan kemasukan alat penasab. Alamat kedua untuk nasab, alif. Di mana tempatnya? Pada asmaul khamsah saja. Alamat ketiga untuk nasab, kasroh. Di mana tempatnya? Pada jamak muannas salim saja. Alamat ke berapa sekarang? Keempat untuk nasab apa? Ya, ada berapa tempatnya? 2. Siapa? Isim mutsanna, jamak mudzakkar salim. Tempat terakhir kelima, penghilangan nun. Di mana tempatnya? 1 saja, yaitu apa? Al asmaul al afalul khamsah. Jelas? Selesai. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.